Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hanif Jaya Elektrik. Oke, kali ini kita akan mencoba eksperimen menggunakan double timer ya. Ini dari Omron dengan tipe DH48S-S atau H5CN ya. Oke, ini bentuknya seperti timer H3CR ya. Cuman ini dia menggunakan double timer, yaitu secara bergantian dia. Di sini ada wiringnya. Oke, di sini ada ini 2.2 terminal 2 dan 7 ini short atau power. Ini bisa disuplai AC atau DC ya. Dan ini 8 ini untuk kontak common ya. Dan nomor 6 ini NO, nomor 5 ini NC. Nah, untuk 1 ini common, 3 ini reset, dan 5 gate ya. Nah, itu bisa diaplikasi ke yang lain. Di sini ada AC atau DC, ini 12 volt atau 24 volt DC ya. Nah, kalau untuk yang AC ada yang 36 volt, 110, 220, 380, the volt sampai volt AC ya. Nah, kalau yang DC ini ringnya dari 24 volt sampai 240 volt DC. Nah, ini untuk kontaknya sendiri itu 5 ampere 250 volt AC. Nah, ini untuk soketnya sama seperti punya timer H3CR ya. Dia 8 pin. Di situ ada, di sini juga ada nomor-nomornya ya. Ada 27 itu untuk power. Nah, untuk ini satu. Di sini ada terlihat ya nomor-nomornya sudah. Tadi di timer juga ada di wiringnya. Kita tinggal mengikuti aplikasi apa yang akan kita gunakan ya. Nah, ini untuk kita lihat. Kita menggunakan lampu LED dari merek Ford ya, 220 volt AC. Nah, ini ada warna hijau dan warna merah ya, sama. Ini diameter 25 ya. 2 meter 22 mili. Ini biasanya pilot lamp ya. Oke, kita sambungkan kabelnya saja. Ini kita sambungkan nolnya dulu ya. Netralnya kita sambungkan yang hijau, nanti ketemu yang merah, dan kita sambungkan ke soket timer. Beberapa timer itu ada banyak ya, tergantung kita akan mengaplikasikan timer itu ke mesin apa. Ada yang untuk PLC, ada yang untuk pneumatik atau buka tutup keran. Kita tinggal setting dia mau berapa detik buka atau menit atau jam, nanti kita bisa setting di situ. Nah, kita pasang uji cobanya menggunakan kabel kecil aja ya. Nah, ini kita sambungkan netralnya dulu.
bisa sambungkan ke nomor 7 atau nomor 2, itu sama aja ya, kecuali powernya itu DC, baru kita harus mengikuti wiringnya. Kalau untuk power DC dia nomor nomor 2 itu yang min ya, dan nomor 7 itu yang plus. Kalau ya kita menggunakan power power DC. Kalau kalau kita menggunakan power AC, kita bisa posisinya di mana saja. Untuk common kita menggunakan nomor 8 ya. Nah, ini common dia untuk powernya. Nah, tinggal kita pasang out di untuk NO nya ini di nomor 6, pin 6, dan NC nya dia nomor 5. Jadi kalau NO itu normally open ya, dia di posisi mati atau off, dia posisi tidak nyambung. Kalau NC normally close, nah dia di posisi off, dia sambung atau menyambung, atau sebaliknya. Nah, ini kita pasang dulu yang NC dan NO. Nanti kita kalau untuk mencoba tombol pin reset dan get, nanti video selanjutnya ya. Oke, setelah terpasang ini, karena tidak ada ini kabelnya, kalau kabel serabut jadi dia tidak bisa berdiri ya. Nah, jadi kita terhubungkan saja. Nah, ini kita pasang timernya ya. Nah, ini tidak akan terbalik ya, karena dia ada knock di soket, dan di timernya dia tidak mungkin terbalik karena tidak akan masuk kalau posisi knocknya itu tidak pas. Nah, ini kita setting di 0,5 S itu detik ya. Nah, kita bisa merubah-rubah ini horse itu jam. Nah, kalau untuk M itu menit ya. Nah, ini sebelahnya juga bisa. Ini 0,1 detik, artinya dia hanya 30 detik ya. Nah, ini 0,1 itu dia setengahnya ya. Ini kan kiri itu sama saja ya menunya, tergantung kita akan setting dan pengaplikasian di mesin apa, atau kita tinggal setting angkanya ini sampai 99 ya maksimal ya. Jadi kalau kita setting jam, dia bisa 99 jam ya di host. Oke, kita coba di 0,5 detik dulu ya, atau 5 detik. Nah, dia akan langsung nyala. Ini berarti posisi NC ya. Nah, dia langsung nyala. Nah, karena kita setting cuman 5 detik, maka dia
bergantian flip-flop ya. Nah, tergantung kita akan menyeting di berapa untuk pengaplikasian di satu peralatan atau mesin yang kita akan pasang. Nah, ini walaupun kita berubah dibuat 15 detik, cuman dia masih tetap 5 detik sebelum kita cabut ya, atau kita pasang reset ya. Kalau kita cabut powernya dulu, baru dia akan aktif di 15 detik. Nah, tuh. Nah, setelah kita cabut, kita pasang lagi, maka program yang 5 detik tadi terhapus, digantikan dengan 15 detik. Dan seterusnya ya. Kalau kita merubah-rubah posisi ini, jam atau detik angkanya ini, kita harus cabut dulu, baru kita off kan dulu powernya. Nah, baru kita pasang lagi, on kan powernya, baru dia akan mendeteksi settingan kita yang terbaru ya. Oke, seperti sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat video ini. Apabila bermanfaat, boleh subscribe dan like. Oke, terima kasih.